Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam perkuliahan hukum pidana minggu kelima pertemuan pertama, di mana pada kesempatan kali ini saya berdoa agar keadaan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran segala aktivitasnya, walaupun dalam kondisi seperti saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai salah satu unsur tindak pidana. Harapannya teman-teman juga membawa kitab undang-undang hukum pidana, itu juga agar kita bisa belajar sambil cross-check isi undang-undang tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, di mana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai percobaan kejahatan atau percobaan tindak pidana. Sebelum masuk lebih jauh, kita membahas mengenai percobaan dalam sebuah tindak pidana atau percobaan kejahatan. Jadi kita akan mengupas atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai kejahatan. Menurut MVT, kejahatan adalah reh-delection, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onreh atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, seperti itu. Jadi memang berbicara kejahatan itu bukan hanya semata-mata seseorang yang dengan secara sengaja melanggar atau melakukan perbuatan yang itu sifatnya tidak boleh oleh undang-undang, tetapi dia berbuat sebuah tindakan yang itu melanggar tata hukum, atau bisa dibilang tata hukum itu bukan sebatas undang-undang saja, tetapi kesusilaan pun itu adalah tata hukum. Jadi ketika orang itu melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan tetapi di undang-undang itu tidak diatur, itu juga sudah disebut sebagai kejahatan. Seperti itu. Kita masuk ke dalam materi yang ada di kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi mengenai ketentuan percobaan dalam kejahatan itu terdapat dalam pasal 53 KUHP. Jadi makna dari percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Jadi percobaan kejahatan khususnya itu penilaiannya itu dari permulaan, seperti itu. Jadi belum laksana, tapi bagaimana permulaan dia akan melaksanakan sebuah kejahatan itu. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi misalnya dia ingin mencopet atau merampok. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bersiap-siap merampok di rumah yang sepi. Tetapi karena melihat situasi saat itu dia sudah siap, tapi situasi saat itu banyak security dan sebagainya, dia akhirnya tidak menyelesaikan pekerjaannya itu. Sehingga dalam ketentuan pasal 53 KUHP dia baru melakukan percobaan kejahatan, yaitu percobaan perampokan. Jadi ini untuk hukuman untuk percobaan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, jadi misalnya pembunuhan, itu maksimum bisa seumur hidup, tapi juga ada yang 15 tahun. Dalam hal percobaan dikurangi sepertiga, jadi 15 tahun dikurangi sepertiganya berarti hanya 10 tahun. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, jatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu untuk ketentuan selanjutnya. Yang berikutnya, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Jadi misalnya dia melakukan percobaan kejahatan, tapi ternyata ada pidana tambahan, ada delik tambahan, bahwa percobaan itu sudah dilakukan berkali-kali dan sebagainya. Nah, itu pidana tambahan yang pada akhirnya dia akan dihukum sesuai dengan pidana pokoknya. Sekarang kita masuk ke materi percobaan dalam pelanggaran. Jadi kalau kita melihat, sebelum kita membahas isi pasal 54 mengapa seperti itu, saya akan sampaikan. Jadi pelanggaran adalah wage selection, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet atau undang-undang yang menentukan demikian. Jadi berbicara pelanggaran itu berbeda seperti kejahatan, di mana kalau kejahatan tadi saya sampaikan, kejahatan itu dianggap sebuah tindakan melawan hukum ketika walaupun tidak ada undang-undang yang mengaturnya, tapi jelas perbuatan seseorang melakukan sebuah kejahatan itu memang sangat nampak itu menyalahi tata hukum yang ada. Tapi berbeda dengan pelanggaran itu harus ada hukum tertulisnya terlebih dahulu, baru dikatakan ia sebagai sebuah tindakan pelanggaran. Misalnya kalian berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm. Dalam undang-undang jelas, undang-undang lalu lintas itu jelas bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2 memiliki kewajiban untuk mengenakan alat kelengkapan, salah satunya adalah helm atau tutup kepala, pelindung kepala. Terus aturan dalam berkendara, berhenti ketika lampu berwarna merah. Itu jelas ada undang-undangnya. Ketika kalian melanggar semua itu, kalian akan disebut melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana kalau kita percobaan pelanggaran, hukumnya seperti apa? Itu ada di pasal 54 KUHP. Jadi, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Karena jelas ketika pelanggaran itu harus selesai dulu, karena sifatnya berbeda dengan kejahatan. Kalau kejahatan itu walaupun undang-undang belum mengaturnya atau belum dikatakan sebagai kejahatan, tetapi rencana dia untuk berbuat jahat sudah ada, itu ada hukumannya. Tapi kalau percobaan pelanggaran, misalnya kalian mau keluar rumah berkendara sepeda motor, tidak pakai helm, dan tidak jadi, itu bisa dikatakan kalian percobaan pelanggaran karena kalian belum melakukan pelanggaran tersebut. Jadi seperti itu. Jadi tidak dipidana. Kecuali kalian mungkin menggunakan sepeda motor, mengendarai sepeda motor, itu kalian melewati momen atau bapak polisi yang sedang meriksa alat kelengkapan kendaraan. Nah, itu kalian nggak pakai helm berkendara motor, itu kalian sudah disebut pelanggaran. Jadi kalian akan dipidana. Pidananya pun bervariasi, yang jelas ada denda. Selanjutnya, ini mengenai persoalan percobaan. Yang jelas, percobaan belum menimbulkan akibat yang merugikan, tapi sudah ada niat batin seseorang untuk melakukan kejahatan. Khusus untuk yang kejahatan, kalau pelanggaran ya jelas memang dia akan seperti kejahatan juga, sudah ada niat batinnya. Pidana baru operasional ketika fakta telah terjadi perbuatan yang merugikan pihak lain. Nah, ini
Jadi pidana baru itu maksudnya adalah pidana pokok untuk yang kejahatan akan diterapkan atau istilahnya akan dijatuhkan kepada orang yang telah selesai melakukan kejahatannya dan telah merugikan pihak lain, seperti itu. Tetapi berbeda dengan kejahatan itu mungkin dia sudah punya rencana ingin membunuh seseorang. Walaupun dia belum belum melakukan pembunuhan itu, tindakannya belum diselesaikan, tetapi orang yang akan dibunuh ketika dia mengetahui itu, dia sudah merasa terugikan karena dia khawatir atas keselamatan dirinya karena ternyata ada seorang yang ingin mencoba membunuhnya. Terus pertanyaannya, adilkah pidana bagi delik percobaan apabila seseorang baru punya niatan tapi belum selesai melaksanakan kejahatan itu? Itu pertanyaan untuk kalian. Silahkan kalian berpendapat seperti itu. Kita sekarang masuk ke unsur atau syarat percobaan. Yang pertama, adanya niat dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Ada niat batin seseorang. Seperti itu. Jadi berbicara mengenai percobaan kejahatan, kenapa percobaan kejahatan itu ada ketentuan hukum pidananya? Hukum pidananya itu juga nanti ketika dalam proses pengadilan akan digali itu niat batin seseorang untuk melakukan percobaan pembunuhan dan sebagainya itu apa. Yang kedua, niat jahat tersebut harus telah diwujudkan secara nyata dalam bentuk telah dilakukan permulaan pelaksanaan kejahatan. Misalnya dia sudah melakukan perencanaan. Perencanaannya itu kalau mau melakukan perampokan ya menyiapkan alat-alatnya, atau pembunuhan ya sudah menyiapkan benda tajam untuk mungkin ditusukkan dan sebagainya. Yang jelas permulaan pelaksanaan itu harus dilihat satu objektif. Apa yang dilakukan telah mendekati pada kondisi pelaksanaan delik yang dimaksud. Subjektif, tidak tampak adanya keraguan untuk mewujudkan delik yang dimaksud. Jadi secara subjektif itu adalah secara pribadi dia tidak tampak adanya keraguan. Jadi orang yang ingin melakukan perbuatan kejahatan itu tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan kejahatan itu. Itu secara subjektif. Secara hukum, apa yang dilakukan terdakwa harus benar-benar dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Jelas kalau misalnya melawan hukum di sini ketika berbicara percobaan kejahatan itu ada aturan pidananya. Di situ masuk ketika seseorang itu ingin melakukan sebuah kejahatan. Yang ketiga, kejahatan tidak selesai karena sebab di luar diri pelaku. Jadi misalnya dia ingin melakukan, ya seperti ilustrasi di awal tadi, dia ingin membunuh atau merampok dan sebagainya, tapi melihat kondisi objek yang dirampok itu ternyata cukup ketat sehingga dia dikatakan baru melakukan percobaan kejahatan. Seperti itu. Mengenai percobaan kejahatan itu juga ada istilahnya permulaan pelaksanaan kejahatan. Bagaimana permulaan pelaksanaan kejahatan? Itu saya ilustrasikan seperti ini. Pertama, A benci dan pengen bunuh B. Kedua, A belajar bela diri. Ketiga, A belajar menembak. Keempat, A pelatihan penyamaran. Kelima, A memesan pistol ilegal. Keenam, A mengintai B di lokasi tertentu. Ketujuh, A mengongkang dan mengarahkan pistol ke B. Jadi catatannya, poin 1 sampai 6 itu masih persiapan pelaksanaan kejahatan. Yang ketujuh, itu sudah disebut permulaan pelaksanaan kejahatan. Jadi itu dia sudah ya dikatakan 80% sudah akan melaksanakan kejahatan. Tinggal nanti bisikan malaikat apakah dia bisa untuk tidak melakukan kejahatan atau tidak. Tapi yang jelas ketika dia sudah mengintai dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya,
dia itu akan sudah siap melakukan penembakan seperti ilustrasi yang saya contohkan, itu sudah dikatakan sebuah permulaan pelaksanaan. Tinggal 20% dia menembakkan senapan itu kepada B, dan B pada akhirnya tewas, itu sudah dikatakan kejahatan pembunuhan. Bahkan bisa dikatakan kejahatan pembunuhan berencana, yang itu jelas ada pidana tambahannya seperti itu. Baik, kita masuk materi penyertaan, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai percobaan dan juga permulaan. Lalu apa itu penyertaan? Jadi penyertaan atau istilahnya itu naming detection. Coba dibuka pasal 55. Pasal 55 itu terdapat bab 5. Jadi penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 berbunyi ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Angka 1, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi ini siapa saja yang bisa dipidana, orang-orangnya siapa saja. Yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana tersebut. Itu bunyi pasal 55 ayat 1. Kita perhatikan selanjutnya pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan. Jadi ini posisinya pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Angka 2-nya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi mengenai penyertaan ini ada 2 istilah. Satu itu dader atau pembuat delik, itu diatur dalam pasal 55 ayat 1, angka 1 dan juga angka 2. Ancaman maksimum sesuai pasal yang dilanggar. Jadi memang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi memang dia pembuat deliknya seperti itu. Yang serta-merta dia melakukan kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana. Yang kedua adalah meat plea atau pembantu bagi pembuat delik. Jadi dia tidak serta-merta melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Misalnya dia ada seseorang yang ingin membunuh, tapi dia hanya memfasilitasi atau membantu. Misalnya hanya membantu menyiapkan pisau untuk membunuh. Tapi sebenarnya dia bisa dikatakan juga antara tahu dan tidak tahu pisau itu untuk membunuh atau enggak. Itu ancaman maksimum pasal dilanggar dikurangi 1/3 karena sifatnya hanya membantu seperti itu. Itu lebih lanjut mengenai dader atau pembuat delik. Jadi untuk poin yang pertama dan yang kedua ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang jelas pembuat delik itu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya. Terus berikutnya, ketentuan terhadap penganjur perbuatan di perbuatan pidana hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Jadi misalnya dia kedudukannya hanya penganjur. Saya ada sekelompok pembunuh bayaran, katakanlah seperti itu. Jadi saya hanya menganjurkan tolong itu dibunuh. Tapi ternyata sebelum dibunuh, mohon maaf, misalnya diperkosa terlebih dahulu oleh pembuat delik. Nah, itu
saya hanya dapat ketentuan hanya penganjur untuk membunuhnya saja. Untuk masalah di luar pembunuhan, misalnya terjadi pemerkosaan sebelumnya, itu bukan menjadi ranah pertanggungjawaban saya sebagai penganjur seperti itu. Jadi banyak istilah dalam deder atau pembuat delik itu ada plager pelaku nyata atau langsung dari tindak pidana. Mid plager turut serta dengan plager dalam melakukan pidana. Don plager menyuruh plager melakukan tindak pidana. With locker menganjurkan plager melakukan tindak pidana. Ini ada apa? Ada istilah-istilah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke mid-plager. Adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi, kesempatan kepada orang lain yang melakukan suatu tindak pidana di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat ataupun sebelum tindak pidana itu terjadi. Jadi orang yang sengaja memberi bantuan seperti itu atau memfasilitasi dan sebagainya, memberikan informasi pun itu sudah dikatakan mid-plager atau membantu pembuat delik. Ketentuannya ada dalam pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan. 1. Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi berhati-hati kalian, misalnya ditanya-tanya orang mengenai lingkungan sekitar kalian, ada kemungkinan mereka bertanya, kalau kalian nggak mengenali mereka, itu juga sebuah cara seorang perampok ingin melakukan kejahatan di lingkungan kalian yang bersumber dari informasi yang kalian berikan. Makanya harus berhati-hati. Itu teman-teman materi pada kesempatan kali ini, harapannya bisa bermanfaat, dan yang jelas saya tekankan untuk selalu membaca referensi-referensi terkait materi karena itu akan membantu kalian. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.